Halo Sobat Asik, bertemu kembali di Asiklopedia. Ya, kali ini kita akan melakukan jalan-jalan asik yang sangat spesial. Kita akan melakukan road trip dari Surabaya, Bali, Lombok menuju Gili Trawangan. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe, aktifkan lonceng, dan like serta share video ini. Oke, kita mulai dengan video perjalanan. Ya, kali ini kita akan melakukan perjalanan dimulai dari masuk gerbang satelit, tol satelit menuju ke arah Malang, arah Pandaan Malang. Ya, untuk video kali ini durasinya sebenarnya perjalanan cukup panjang, yaitu sekitar 6-7 jam perjalanan. Yang mana saya dari rumah berangkat pukul 6:40 sampai di tol pukul 6:50, dan ini perjalanannya cuacanya seperti ini. Untuk video saya tampilkan to the point, jadi hanya pada signage tertentu yang mana kita akan melewati gerbang-gerbang tol tertentu saja. Ini tujuannya untuk mempermudah bagi Sobat Asik yang belum pernah melakukan perjalanan darat. Ya, memang sudah waktunya ya, kapan lagi kita akan melakukan perjalanan darat seperti ini. Mungkin biasanya kita hanya terbiasa melakukan perjalanan traveling menggunakan pesawat terbang, tapi sesekali ya kita perlu melakukan sensasi yang berbeda. Dengan road trip seperti ini bisa mempererat hubungan dengan keluarga, quality time dengan anak, saudara, sahabat. Itu bisa terjadi karena kita sering dan bersama dalam waktu yang cukup lama. Oke, ini adalah gerbang tol Kejapanan. Biasa kita lewati jika ingin dari Surabaya Barat menuju ke arah Pandaan Malang. Seperti biasa, jangan lupa untuk mempersiapkan untuk mengisi e-tol. Pastikan saldo e-tol kita cukup sebelum melakukan perjalanan. Untuk perjalanan kali ini sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang cukup besar, karena di tolnya sendiri biaya yang cukup banyak adalah dari tol Kejapanan sini menuju ke, ya ini kita menuju arah Pandaan Malang dan menuju ke arah nantinya ke arah Probolinggo. Kita lihat di sini signage-nya. Oke, di sini kita menuju ambil haluan arah Probolinggo. Oke, saya berusaha untuk memastikan agar Sobat Asik tidak ketinggalan dan tidak salah mengambil arah. Jadi setiap ada signage yang diperlukan, saya akan berusaha untuk freeze frame videonya beberapa detik. Oke, jika tidak sempat membaca signage-nya, ini bisa menjadi acuan. Ada masjid besar sebelah kiri jalan ini. Jika sudah melihat itu, segera ambil haluan kiri dan masuk ke arah Probolinggo. Saya berangkat dengan dua anak saya yang berumur 2 tahun dan 6 tahun. Jadi ini mampir rest area sebentar. Biasa karena bawa anak-anak agak sedikit perlu kesabaran, karena setiap beberapa saat memungkinkan untuk minta ke toilet atau entah itu untuk pipis atau hal lainnya. Lebih lagi anak saya sebenarnya baru umur 2 tahun tapi sudah tidak mau lagi untuk pipis dan sebagainya di pampers, jadi minta harus ke toilet. Ya, plus minus sih seperti ini. Oke, ini untuk videonya tidak ada yang saya cut sama sekali. Jadi Sobat Asik bisa melihat 7 jam perjalanan full tanpa
ada bagian yang saya cut atau dipotong. Jadi tidak ada skip sama sekali dalam video ini. Tapi sebagai kompensasinya videonya saya percepat seperti ini. Semoga Sobat Asik tidak keberatan ya, karena dengan demikian ini sensasinya benar-benar seperti Sobat Asik real melakukan road trip dari Surabaya menuju Bali, Lombok, dan perjalanannya adalah perjalanan darat. Oke, sudah terlihat signage ke arah Probolinggo Timur, gate Probolinggo Timur. Kita ambil, nanti ada persimpangan, kita akan belok ke kiri. Dan kalau Sobat Asik perhatikan, ini langitnya ini benar-benar sangat indah ya. Ini sebenarnya jauh lebih indah jika kita menyetir langsung, melihat langsung, karena di kamera saya terlihat sedikit ada warna kaca filmnya ya, seperti itu. Ini di Surabaya, di kota-kota tidak akan dapat menikmati sensasi keindahan alam langit yang benar-benar karya seni, karya dari Yang Maha Kuasa. Oke, kita sudah sampai di gerbang tol Probolinggo Timur, dan pastikan untuk keluar masuk kita menggunakan kartu e-tol yang sama, karena di gate sebelumnya adalah pencatatan dan di sini tertera nominal yang harus dibayar tergantung jarak dari asal masuk gerbang tol sampai keluar dari gerbang tol Probolinggo sini. Kurang lebih biayanya sekitar 80 ribuan. Dan kita ambil haluan kanan untuk belok ke kanan ke arah Probolinggo kota. Untuk jalannya sendiri sebenarnya tidak terlalu susah, hanya saja bagi yang belum pernah road trip ini ada keraguan dan kekhawatiran tersendiri, apalagi untuk road trip membawa anak-anak. Jadi sebenarnya kami sendiri ini adalah hal yang pertama kali untuk melakukan road trip seperti ini, karena biasanya kami terbiasa hanya keluar kota saja menggunakan mobil dan untuk antar pulau menggunakan pesawat terbang. Jadi biar kami yang survei mencoba dahulu bagaimana. Oke, ini kita mengarah Probolinggo masih. Jadi supaya Sobat Asik yang belum pernah road trip dan ingin melakukan perjalanan darat juga bisa menonton video ini yang saya kemas dalam 1 jam, durasi 1 jam untuk mewakili 7 jam perjalanan dan tanpa di skip sama sekali ya. Oke, kita sudah masuki kota Probolinggo. Setelah kota Probolinggo ini kita belok kanan, tapi sebenarnya kita bisa lurus sampai mentok ketemu di perempatan dan ada PDAM di sebelah kanan, itu kita belok kanan menuju ke Raya Pantura. Tapi kita diminta disarankan oleh Google Map, memang ada kalanya Mbah Google itu seperti ini ya. Jadi disarankan untuk melewati gang-gang kecil seperti ini karena di depan cukup ramai, cukup padat katanya. Jadi ini kita lewat sini supaya mempersingkat waktu 1 jam perjalanan. Dan itu pun katanya Mbah Google juga ya. Saya mah percaya aja. Oke, tapi untuk malam hari atau sore hari sebaiknya kalau sudah mulai gelap, saya tidak menyarankan lewat jalan ini. Mending tetap lurus saja tadi, tidak perlu belok kanan. Karena kondisi jalannya tidak beraspal dan bila berpapasan seperti ini harus salah satu mobil diam dulu supaya saat mobil berjalan dan kena jalan bergelombang tidak saling berbenturan. Ya, ini kita melewati semacam perkampungan ya, seperti ini. Jadi bisa Sobat Asik bayangkan jika malam hari melewati akses jalan seperti ini, tentunya deg-degan ya, apalagi yang baru pengalaman pertama untuk melakukan perjalanan road trip dan pertama kali juga untuk melakukan menyeberang dari
Surabaya, Probolinggo, Banyuwangi menuju ke Bali. Ya, ini jalannya seperti jalan tikus karena idealnya hanya bisa dilewati satu mobil dan satu motor berpapasan. Saya ingin menyalip satu motor ini saja harus menunggu timing yang tepat. Bisa diperhatikan kecepatan sebenarnya hanya berkisaran di angka 20-an km per jam. Jadi ini kelihatan ngebut karena memang videonya yang saya percepat supaya durasi 7 jam perjalanan ini bisa saya manfaatkan jadi lebih efektif efisien dalam durasi 1 jam saja. Oke, ini suasananya seperti ini. Sebenarnya plus minus karena di sini masih cukup banyak rumah penduduk. Jadi di satu sisi ada rasa cukup aman. Akan tapi kalau malam hari saya kurang tahu ya, apakah akan ada aktivitas orang di luar rumah atau tidak. Ya, ini kita hanya mengikuti alternatif jalan dari Google Map. Jadi sebenarnya kita jika diberikan jalan alternatif kita bisa accept, terima ataupun menolak jalan alternatif tersebut. Jadi jika sobat asik ragu sebaiknya ditolak saja dan ya mungkin jika masih memiliki waktu lebih kita ikuti saja jalan yang biasanya. Oke, ini kita belok kanan ke arah Jalan Pantura. Jadi kita sudah memasuki jalan utama untuk lintas antar provinsi. Ini sobat asik sebenarnya tinggal mengikuti saja jalan Raya Pantura ini, lurus saja dan mengikuti jalan utama ini. Sobat asik bisa sampai langsung ke Pelabuhan Ketapang. Akan tetapi nantinya kita akan menghadapi di depan ada beberapa tanjakan dan jalanan yang berkelok-kelok yang cukup menguji ketahanan mobil kita dan untuk menguji fokus kita apakah kita mengantuk ataupun tidak. Dan kita juga akan melewati view laut serta view hutan saat mendekati pelabuhan. Jadi kenapa video ini tidak ada bagian yang saya skip? Supaya benar-benar sobat asik bisa mempersiapkan perjalanan ini, terutama kondisi mobil ya, untuk secara rem, kopling dan sebagainya. Jika menggunakan Matic ya mungkin hanya berkisar cek untuk rem dan air radiator, kampas rem, seperti itu saja. Jadi biasakan sebelum melakukan perjalanan road trip sobat asik ya spend waktu dan spend uang sedikit untuk melakukan checking bawa ke bengkel terlebih dahulu. Saya sebelum perjalanan road trip ini 2 hari sebelumnya saya ke bengkel untuk cek semua kondisi kendaraan apakah cukup prima. Jadi untuk remnya oke, kampas rem masih oke, aki, air wiper dan hal-hal yang utama seperti itu berkisaran 400.000 ya kalau tidak salah kurang lebih. Jadi kita spend uang 400.000, yang penting hati tenang karena terus terang saya yang dikhawatirkan karena berangkat road tripnya ini bersama anak 2 tahun dan 6 tahun. Jadi anggapan seperti single fighter ya. Jika terjadi sesuatu dengan mobil ya cukup merepotkan. Akses jalannya sebenarnya tidak terlalu lebar tapi cukup mulus. Jadi 95% sepanjang perjalanan dari Surabaya sampai ke area ini 95% tidak ada jalanan yang rusak kecuali jalan perkampungan tadi.
Dan ini salut untuk pemerintah dan Pemda setempat yang merawat jalan ini sampai sebagus ini, dan juga untuk warga setempat yang sangat menjaga kebersihan, karena dari tadi saya tidak melihat area yang ada tumpukan sampah kotor atau semacam itu. Sepanjang perjalanan banyak sekali mobil-mobil besar, jadi sobat asik mesti tetap fokus, hati-hati, dan jangan mudah terpancing emosi. Jika ingin menyalip kendaraan juga harus benar-benar mantap, dan secara visibilitas harus terlihat jelas, baru bisa menyalip. Apalagi ini adalah jalan dua arah dan jalan lintas utama yang dipadati kendaraan-kendaraan besar yang cenderung kecepatannya di atas rata ya, untuk kategori dalam kota. Perjalanan kita ini nantinya kita akan nyebrang ke Bali. Jadi untuk di video selanjutnya nanti saya akan jelaskan juga untuk prosedur kita untuk membeli tiket, masuk loket yang mana, dan sampai di kapal parkirnya seperti apa. Kemudian ada beberapa scene yang video untuk di atas kapal, dan sampai turun di Bali. Kemudian saya akan mereview penginapan-penginapan di sepanjang perjalanan yang kami singgahi, sampai di untuk kuliner makanan, untuk beberapa makanan yang menjadi makan siang, makan malam kami, dan juga sampai ke Lombok dan Gili Trawangan. Jadi bagi sobat asik yang sudah tahu Pulau Lombok yang berapa waktu lalu sedang hot-hotnya, sedang hits dengan MotoGP Mandalika-nya, kali ini kita akan menyempatkan ke sana, dan juga sekalian untuk menyeberang ke destinasi favorit para wisatawan turis mancanegara, yaitu Gili Trawangan. Ya, itu seperti Hawaii-nya Indonesia, karena itu adalah satu pulau yang mana isinya hampir mayoritas adalah bule semua. Oke, ini jalannya seperti ini. Sobat asik bisa lihat jalanannya cukup ramai. Kita sudah sampai, kita berada di jalan yang benar. Jadi ini adalah akses menuju ke Situbondo Banyuwangi. Jadi keluar tol, sobat asik pastikan mencari signage yang menuju ke arah Probolinggo, kemudian arah Situbondo Banyuwangi, seperti itu. Nah, seperti ini sobat asik yang saya maksudkan. Jika ingin menyalip kendaraan yang besar, hati-hati, karena iring-iringannya biasanya bukan hanya satu kendaraan ini saja, tapi karena kita hanya dapat melihat belakangnya atau bokongnya si mobil ini, jadi kita cenderung tidak bisa melihat iring-iringan kendaraan yang ada di depannya, dan bisa jadi ini adalah truk gandeng. Oke, seperti ini. Jadi untuk menyalip pastikan hanya di jalan lurus, jangan sekali-sekali mencoba menyalip kendaraan di area tikungan. Untuk kecepatan sendiri saya rata-rata di angka 40-50 km per jam, dan tidak lebih dari 60 km per jam, tergantung situasi kondisi jalan. Cuaca mulai sedikit mendung, berawan. Road trip kami ini di akhir bulan April, jadi menjelang
menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi sebelum arus mudik kami berangkat dahulu karena membawa anak-anak yang mana tidak memungkinkan untuk antri menyeberang di pelabuhan. Jadi sebelum untuk melakukan road trip, Sobat Asik harus memikirkan beberapa hal dan mempertimbangkan sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga ya. Kalau isinya orang dewasa semua mungkin bisa lebih fleksibel dan bisa lebih tenang jika ada supir pengganti. Karena saya 7 jam perjalanan ini full tanpa ada pergantian supir. Karena mau digantikan oleh anak saya yang laki-laki, saya belum berani lepas ya karena masih umur 2 tahun. Jadi harus menunggu 16-18 tahun lagi. Oke, kita mampir ke SPBU. Ya, ini karena lagi-lagi si kecil pingin ke toilet. Jadi ini seperti piala bergilir ya. Yang tadi si kakak, habis itu si adik, dan sambil mengisi waktu saya peregangan sejenak agar tidak terlalu pegal dan tidak sampai ngantuk, jadi bisa tetap fokus sepanjang di perjalanan. Yang saya suka dari road trip ini adalah karena kita mengunjungi tempat-tempat baru, jadi feel-nya, semangatnya itu sangat berbeda. Nanti Sobat Asik bisa merasakan sendiri sensasinya, bisa mencoba. Apalagi kita bisa melihat keindahan alam, kota-kota dan tempat-tempat yang berbeda yang belum pernah kita lihat sebelumnya, seperti itu. Kalau ditanya apakah khawatir, apakah takut melewati tempat baru, ada rasa khawatir seperti itu karena saya membawa anak-anak. Akan tetapi saya sepanjang perjalanan ini saya berusaha untuk menghindari menyetir di saat gelap. Jadi ya kita tidak berharap, tapi sebaiknya Sobat Asik tetap waspada dan hati-hati, tidak melewati jalan-jalan lintas seperti ini di saat gelap. Jadi bukan berarti di pukul 12 malam saja yang rawan, bisa juga di pukul 7, pukul 8 setelah matahari terbenam. Ya, kita sudah sampai di PLTU Paiton. Ini adalah PLTU terbesar di Indonesia. Ya, ini suatu kebanggaan untuk Jawa Timur memiliki PLTU terbesar di Indonesia. Tapi untuk jalannya sendiri Sobat Asik harus tetap fokus karena di area sini mulai ada jalan yang berkelok-kelok dan tanjakan. Jadi yang ingin menyalip dan ingin cepat sampai di pelabuhan bukan hanya kami. Bisa terlihat kalau hampir semua kendaraan berusaha untuk menyalip satu sama lain. Sobat Asik jangan pernah terpancing. Jadi seperlunya saja. Jika memang kendaraan di depan terlalu lambat, oke, tidak masalah untuk disalip karena tidak mungkin juga kita iring-iringan dengan truk kontainer. Bisa-bisa perjalanannya bukan 7 jam, bisa sampai, ya ini berangkatnya sebelum Idul Fitri, sampainya mungkin bisa saat tahun baru nanti ya. Oke, lagi-lagi mampir ke pom bensin SPBU, tapi kali ini kami ingin isi bensin karena ada sedikit kekhawatiran karena kami belum pernah melewati jalan ini. Sementara yang kami tahu di depan nanti akan melewati area laut dan hutan. Kami tidak tahu apakah SPBU-nya ada atau apakah mungkin ada, tapi apakah lengkap ataupun tidak.
untuk Pertamax, karena ya untuk kebetulan untuk mobil ini minimal harus diisi dengan Pertamax. Dan untuk bensinnya sendiri sebenarnya dengan full tank saja sudah cukup sampai di Bali, seperti itu. Cuma karena ini banyak tanjakan, banyak rem gas, jadi kami khawatir untuk konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih boros. Dan yang mesti Sobat Asik persiapkan adalah jangan mengandalkan kartu debit ataupun kartu kredit untuk di SPBU, karena semenjak keluar dari area tol Surabaya dan memasuki tol Probolinggo tadi, itu kartu kredit dan debit sudah hampir tidak berlaku lagi, karena rata-rata SPBU-nya tidak menerima pembayaran menggunakan kartu, hanya cash only, yaitu hanya menerima uang tunai. Jadi harus itu juga menjadi persiapan bagi Sobat Asik yang ingin melakukan road trip. Selain kondisi kendaraan, jangan lupa untuk surat-surat identitas seperti KTP. Dan jika yang belum booster atau belum vaksin lengkap, sebaiknya disertakan untuk PCR atau swabnya. Oke, di kanan kiri sebenarnya cukup menenangkan karena banyak Indomaret. Jadi jika berangkat tidak perlu membawa minuman air mineral yang terlalu banyak, karena itu akan membuat beban mobil dan isi bagasi semakin full, semakin penuh dan semakin berat. Jadi bawa seperlunya saja. Kita sudah di jalan yang benar menuju ke arah Banyuwangi. Bisa Sobat Asik perhatikan dari tadi hampir tidak ada keluar dari jalan utama, jadi hanya mengikuti jalan utama saja, jalan Pantura ini. Seperti ini ya. Jadi kembali mengenai untuk barang bawaan, Sobat Asik bisa membawa hal-hal seperlunya, walaupun membawa anak kecil. Jadi untuk Sobat Asik yang anaknya masih memerlukan pampers, ya dibawa seperlunya saja ya, karena selebihnya bisa membeli di Indomaret. Tapi jika ingin berhemat memang ya plus minus ya, bawa dari rumah jauh lebih hemat, tapi mobil jadi lebih penuh. Saya sih tidak menyarankan untuk bagasi terlalu full, karena supaya driver atau sopir tetap bisa mengemudi dengan maksimal ya, dengan view pandangan yang maksimal untuk melihat samping, kiri, kanan, dan spion tengah mengarah ke belakang. Itu demi keselamatan dan demi kecepatan juga. Oke, ke arah Banyuwangi. Di sini sebenarnya yang menjadi kesulitan adalah di beberapa lampu stopan saya cenderung agak bingung karena takut kena tilang atau takut ke bawah arus untuk belok ke kanan atau ke kiri. Jadi saat ingin berhenti di lampu traffic light, lampu stopan seperti itu, saya agak bingung untuk berhenti di lajur kanan atau lajur kiri, atau kadang-kadang ada di beberapa lajur yang jalan terus, belok kiri jalan terus, atau lurus jalan terus, seperti itu. Jadi ya mungkin Sobat Asik akan merasakan beberapa kali diklakson dari arah belakang oleh mobil dengan plat setempat, karena mereka sudah tahu sedangkan kita tidak tahu apakah sign-nya seperti apa, aturannya seperti apa. Yang penting tetap sabar, karena tujuan kita untuk jalan-jalan asik, bukan untuk cari masalah. Di sini Sobat Asik bisa melihat view-nya mulai semakin indah
karena kita sudah semakin dekat dengan area perbukitan. Biasanya semakin indah, semakin jauh juga dari pemukiman penduduk. Ya, view-nya seperti ini, bisa Sobat Asik perhatikan. Dan dari tadi jika Sobat Asik lihat, setiap kali kita menyalip satu mobil, di depannya tetap masih ada mobil lain. Jadi itu adalah pekerjaan yang akan kita lakukan sampai benar-benar tiba di Pelabuhan Ketapang. Sebenarnya di area kiri ini sudah area tepi laut. Jadi jika di Google Map bisa Sobat Asik perhatikan, kalau kita sedang berada di jalur benar-benar tepi pantai. Nah, jadi di sebelah kiri ini ada bangunan, dan di sebelah dalamnya lagi itu sudah area laut sebenarnya. Untuk jalannya cenderung lurus saja dari tadi. Jadi sebaiknya ada satu teman bicara di dalam mobil agar Sobat Asik tidak sampai mengantuk. Apalagi menyetir dengan kondisi kaca depan kena pantulan atau terik matahari seperti ini, cenderung membuat mata kita cepat lelah dan ngantuk ya. Seperti itu. Nah, mulai ini sudah ada view pantai mulai dari sini. Tapi untuk view pantainya tidak saya perlihatkan terlalu lama, tetap videonya saya percepat karena nanti untuk view pantai lebih baik kita nikmati di Bali dan di Lombok saja. Ini truk dari tadi tidak bisa saya lewati. Jadi sebenarnya sudah dari tadi ingin cepat-cepat karena kami mengejar kapal untuk yang berangkat pukul 1 siang. Sedangkan ini masih pukul 11. Tapi karena beberapa kali berhenti di SPBU dan ada hal-hal tak terduga seperti iring-iringan kendaraan besar seperti itu, jadi kami melihat waktu tiba kami mundur, jadi lebih telat dari waktu yang kami rencanakan. Nah, ini bisa menjadi pelajaran juga untuk pengalaman kami agar Sobat Asik bisa mempersiapkan juga waktu cadangan, spare waktu, agar nantinya untuk hotel yang di Bali waktu check-innya jangan terlalu mepet dengan waktu kedatangan, karena ini adalah kapal laut ya, ferry, bukan pesawat terbang. Jadi kalau pesawat terbang delay 15 menit, setengah jam, penumpang pasti sudah ngomel semua, minta refund, minta segala macam, nasi kotak. Bukan ya, itu saya ya, minta kompensasi dan sebagainya lah. Tapi untuk kapal feri tidak ada layanan seperti itu, jadi kita harus sabar karena untuk berangkatnya sendiri ada faktor cuaca dan banyak faktor lainnya ya. Puji Tuhan ini cuacanya terang banget, cerah, secerah hati kita yang ingin melakukan road trip, karena semangat kami untuk melakukan road trip ini sangat membara. Terus terang ini menjadi sesuatu hal yang wishlist yang kami impi-impikan, karena selama ini maju mundur, tidak terlalu berani karena bingung
anak masih kecil, 2 orang, dan sopirnya hanya saya sendiri. Sementara perjalanan sampai pelabuhan saja butuh waktu 7 jam. Seperti itu. Dan akhirnya hari ini kami melakukan road trip ini. Benar-benar wah, sangat-sangat bersemangat. Jadi benar-benar Sobat Asik boleh mencoba ya. Ini bisa menjadi pengalaman yang luar biasa. Saya sengaja, sebenarnya ini menjadi hadiah juga, hadiah ulang tahun untuk anak kami, karena kami tidak ingin memberikan mainan atau barang-barang mahal dan sebagainya, karena semua itu pasti akan berlalu, pasti akan dilupakan. Entah itu karena rusak, entah itu karena ada mainan lainnya. Tapi jika kita memberikan satu pengalaman, experience, memori yang indah seperti ini akan dibawa seumur hidup sampai kapanpun. Dan walaupun ada bepergian ke tempat lain, tetap pengalaman ini tidak akan pernah tergantikan. Karena ini bukan liburan biasa, ini adalah road trip kita dari Asiklopedia, dari Surabaya, Bali, Lombok ke Gili Trawangan. Seperti iklan ya. Nantinya kami akan Sobat Asik sabar ya, karena ini produksi kami akan bertahap. Saya akan berusaha untuk menampilkan videonya sedetail mungkin supaya mempermudah Sobat Asik yang ingin melakukan road trip yang sama dengan kami seperti ini. Jadi kami ingin benar-benar video yang kami buat ini bisa bermanfaat, bukan hanya ditonton yang hanya menghabis-habiskan kuota Sobat Asik, tapi kami hanya ingin berbagi pengalaman. Jika ada Sobat Asik yang pernah melakukan hal yang sama atau ada alternatif yang lebih baik, bisa komen, kita diskusi bersama, atau ada saran selanjutnya kemana. Nanti kami akan survei ke tempat itu, kami akan datangi dan kami akan berbagi lagi di channel kesayangan kita, Asiklopedia ini. Ini sudah hampir pukul 12 siang dan kita masih di jalan yang benar menuju arah Banyuwangi. Nah, seperti ini yang saya maksudkan, ada lajur kanan, lajur kiri, di posisi perempatan traffic light, lampu stopan. Jadi kami bingung. Dan untuk amannya, saya lebih sering berhenti di lajur kanan, seperti itu. Untuk jalannya sendiri cenderung ramai lancar dan hampir tidak ada perbedaan, karena ini adalah sudah waktunya katanya menuju endemi. Jadi sudah cenderung lebih longgar untuk peraturannya, seperti itu. Ya, kita doakan bersama semoga benar-benar COVID ini cepat berlalu dan tidak ada hal-hal aneh lainnya. Karena cukup stres ya, sudah 2 tahun lamanya di rumah saja, anak-anak tidak dapat bermain bebas. Sementara kalau diingat-ingat, waktu kecil kita bebas ya, mau makan pentol, makan gorengan, makan segala macam di pinggir jalan pun bebas. Kalau sekarang jangankan makan di pinggir jalan, makan di restoran saja kita harus steril dulu. Dan malah kadang dibungkus dibawa pulang karena supaya lebih aman ya. Mampir SPBU lagi untuk kesekian kali karena anak-anak giliran, lagi-lagi giliran. Jadi setiap kali habis ke toilet, minum lagi air 1 botol, ke
toilet lagi, terus seperti itu. Sobat Asik perhatikan, ada hal yang aneh setelah dari SPBU. Iya, saya salah belok. Karena dari tadi biasanya kami memilih SPBU yang ada di kiri jalan, tapi kali ini SPBU-nya berada di kanan jalan. Jadi saat keluar itu seharusnya kami nyebrang ke arah kanan, bukan belok kiri. Untungnya saya terbiasa memakai Google Map. Hafal tidak hafal jalan, saya terbiasa menggunakan Google Map agar membantu mengingatkan, karena saya menyetirnya sendiri ya, tidak ada yang membantu. Jadi jika yang lain di kursi belakang tidur semua, masih ada teman bicara saya, yaitu asisten Google. Kita melintasi jalan yang cenderung relatif sama dari tadi. Jadi bisa dibayangkan jika ini malam hari. Saya tidak tahu ini penerangannya cukup atau tidak, tapi sepertinya saya tetap akan lebih baik untuk menyeberang di pagi hari atau siang hari saja. Jika ada sobat asik yang pernah menyeberang di malam hari melewati jalur ini, mungkin bisa berbagi pengalamannya ya. Kita ngobrol bareng, berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Saya menggunakan Wuling Almas. Jadi plus minusnya adalah Wuling Almas ini jika kita ingin menyalip kendaraan di depan, waktu diinjak, apa ya istilahnya, gasnya dibejek atau apa ya ngomongnya ya, diinjak full seperti itu ada delay waktu 2-3 detik. Jadi apapun mobil sobat asik itu driver harus mengenali untuk masing-masing kendaraan itu responnya seperti apa, respon gasnya, karena itu cukup berbahaya ya. Delay 2-3 detik itu berbahaya jika sobat asik bisa membayangkan kepala mobil dan badan sudah keluar ke lajur kanan, siap membalap, siap menyalip, tiba-tiba delay waktunya 2-3 detik, itu cukup rawan ya. Jadi harus tahu kapan harus menginjak pedal gasnya. Memang kembali masing-masing driver tergantung jam terbangnya dengan kendaraan yang digunakan. Ini menjadi dilema jika kita menggunakan mobil sewaan yang kita tidak terlalu terbiasa. Jalannya lurus terus, kita melewati jembatan, di bawah ada sungai, dan untuk mengenali jalan saya belum bisa. Jadi kalau ditanya ini sudah sampai mana, tanya Mbah Google saja. Jadi acuannya jika dilihat di video Asiklopedia yang sebelumnya, itu kenapa saya mempersiapkan untuk menggunakan car phone holder untuk memastikan bahwa ada yang menemani saya di perjalanan untuk mengingatkan posisi navigasi dan kondisi di perjalanan seperti itu. Dan juga di video yang sebelumnya juga perjalanan ini saya menggunakan car headrest. Itu cukup membantu karena ini 7 jam perjalanan. Jadi saya menggunakan itu sesekali sambil bersandar jika perjalanannya memungkinkan, tidak terlalu padat
Kalau terlalu padat sebaiknya tidak menggunakan itu. Maksudnya tidak bersandar. Oke. Saya tidak paham. Saya berhenti tapi di sebelah kiri jalan terus. Saya yang salah atau tidak tahu yang mana yang sebenarnya. Oke, dari tadi sebenarnya ada sangat banyak SPBU pom bensin, jadi sebenarnya Sobat Asik tidak perlu khawatir. Hanya saja tadinya kan saya belum tahu karena ini perjalanan road trip, perjalanan darat pertama saya menuju Bali, Lombok. Jadi sebenarnya hampir semua SPBU di area sini cukup lengkap. Ada toilet dan untuk solar, pertalite, pertamax semuanya lengkap. Hanya saja yang saya perlu ingatkan lagi, bayarnya harus tunai, cash only. Dan selain itu juga perlu membawa koin atau uang receh, karena saya sepanjang perjalanan menuju ke Tapang ini beberapa kali menjumpai warga setempat yang meminta sumbangan dalam tanda kutip, karena meminta sumbangannya dengan cara jalannya dipersempit sehingga kita hampir tidak bisa lewat kalau tidak memperlambat kendaraan. Jadi ada sekitar 3 atau 4 titik lokasi yang kita harus mempersiapkan untuk memberikan ya seikhlasnya, seperti itu dalam tanda kutip ya. Oke, ini perjalanannya masih seperti ini. Untuk sepanjang perjalanan ini nanti Sobat Asik pasti akan melihat beraneka ragam jenis plat kendaraan, mulai dari plat setempat P, B, N, L, AG, AE dan sebagainya. Itu menandakan kita berada di jalur lintas antar kota, antar provinsi, seperti itu. Hati-hati ya, di sini banyak tikungan, tanjakan yang sebenarnya lebih curam dibandingkan yang terlihat di kamera kami, seperti itu. Jadi ya ini bisa diperhatikan kenapa kecepatan saya sempat sampai 60 lebih tadi, karena itu berada di posisi tanjakan. Kalau terlalu lambat takut melorot ya. Seperti itu. Hari yang cerah ini sepertinya cuaca sangat mendukung. Nah, jika Sobat Asik perhatikan dari tadi, saya tiap kali menyalip, saya berusaha untuk menyalipnya di jalan yang lurus. Jika di tikungan, sebaiknya jangan, karena kita tidak bisa melihat masa depan. Sebaiknya yang pasti-pasti saja. Di area sini ada area yang diberikan pembatas jalan, ada yang tidak. Jadi sebaiknya cukup hati-hati, jangan terlalu ngebut. Dan nantinya di kanan kiri jalan ini akan bisa Sobat Asik jumpai banyak seperti kera atau monyet mungkin. Itu di kanan kiri jalan, monyet liar tapi tidak agresif sih,
Cuma sebaiknya jangan buka kaca ya. Takutnya nanti monyetnya ikutan road trip. Ya lebih seru mungkin. Tapi saya tidak mau mencoba. Nah, itu area spot yang tadi yang saya maksudkan. Itu ada yang minta sumbangan seikhlasnya. Nah, ini jalan yang menurut saya cukup gelap jika malam hari karena ini lagi-lagi minta sumbangan karena jalan ini penerangannya tidak terlalu rapat dan tidak merata. Tambah lagi ini sangat jauh dari pemukiman penduduk. Jadi nggak tahu ya kalau di malam hari ini akan jadi seperti apa. Mungkin akan cukup meresahkan, membuat hati kita cukup cemas. Di sini tadi kecepatan saya sempat cukup tinggi karena ya itu terlalu sepi. Walaupun di siang hari ya kalau terlalu sepi tidak ada kendaraan lain juga agak deg-degan ya. Sobat Asik bisa lihat sendiri, jadi kendaraan yang lewat untuk menyeberang ini walaupun banyak tanjakan, kendaraan kecil pun seperti yang barusan itu Agia atau Ayla ya, atau Brio ya, saya kurang perhatikan. Itu kendaraan-kendaraan kecil juga banyak yang lewat ke area ini, jadi sebenarnya tanjakannya tidak curam tapi tidak terlalu curam, masih memungkinkan untuk dilintasi oleh kendaraan kecil. Jadi untuk Sobat Asik yang kendaraannya tidak terlalu besar sebenarnya tidak masalah. Asal sebelum berangkat jangan lupa dicek kondisinya tetap prima, remnya oke, radiatornya oke, kampasnya minyak rem dan kampas rem oke, air wiper dan oli dan sebagainya ya. Intinya mobilnya harus fit dan tentunya drivernya juga harus fit. Pastinya drivernya fit karena kita mau jalan-jalan asik, kita mau road trip, jadi sudah pasti sehat karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau diperhatikan di Maps, di Google Map, ini sudah tidak terlalu jauh lagi, sudah akan sampai ke area pelabuhan. Nanti untuk videonya sendiri akan saya buat terpisah karena supaya tidak terlalu panjang. Untuk yang pembelian tiket, untuk loket dan sebagainya, mulai dari mau masuk ke pelabuhan, selama untuk gerbang-gerbang yang tempat kita mengantri sampai masuk ke dalam kapal, turun kapal, cara pembelian tiket dan untuk peduli lindungi semuanya akan kita tonton di video berikutnya. Akan berusaha saya buat sedetail mungkin karena ini adalah Asiklopedia yang akan selalu channel ini akan selalu berusaha membantu persiapan road trip dan traveling
sobat asik supaya menjadi lebih asik. Yeah. Ya, ini sudah sebentar lagi. Kami sudah tidak sabar. Untuk penyeberangannya sendiri secara tertulis tidak terlalu lama, sekitar 30 menitan untuk penyeberangan ke Tapang Gilimanuk. Tapi nanti akan kita lihat realnya seperti apa ya. Kita melewati jembatan. Sampai saat ini jalannya masih mulus. Sobat asik bisa lihat hampir tidak ada satupun jalan yang berlubang. Salut untuk pemerintah dan untuk penanggung jawab setempat, karena jalannya super mulus. Siapa bilang Indonesia tidak punya jalan sebagus dan semulus ini? Buktinya sobat asik bisa lihat sendiri. Kalau tidak mulus, tidak mungkin kendaraan-kendaraan ini melaju terus, melaju cepat seperti ini. Jalannya sedikit berkelok-kelok, tapi tidak terlalu masalah. Dan langitnya masih cukup cerah. Jadi selama 7 jam perjalanan ini, puji Tuhan kami tidak melewati hujan. Dan jika sampai kebetulan sobat asik di jalan bertemu hujan, ya mungkin harus cukup hati-hati jika di area tanjakan dan di area yang seperti hutan tadi ya. Itu cenderung cukup rawan karena bisa dipastikan jarak pandang akan berkurang seperti itu. Jadi ada baiknya jika jarak pandang berkurang, mending kurangi saja kecepatan, karena ya lebih baik lambat, yang penting selamat ya. Oke, ini sudah pukul 13:46 waktu Indonesia bagian Barat. Sebentar lagi kita akan sampai. Ini bau-bau laut, bau-bau kapalnya sudah mulai tercium. Bau solar ya. Nggak tahu ya, kapal feri pakai solar atau pakai bahan bakar apa ya. Seperti ini jalanannya. Sudah hampir sampai, jadi tidak perlu salip-salipan lagi, karena toh ya bareng-bareng ingin ke tempat tujuan yang sama. Nah, sepertinya ya ini. Oh, ternyata di dekat sini juga masih ada SPBU, padahal ini sudah hampir sampai di pelabuhannya. Jadi intinya sobat asik tidak perlu khawatir untuk bahan bakar. Sebenarnya cukup diisi full tank dari posisi Surabaya, itu sudah lebih dari cukup. Ya, kita sudah mau sampai di Pelabuhan Ketapang. Jadi
Jadi Sobat Asik tidak perlu khawatir karena perjalanannya cukup mudah, cukup mulus, banyak SPBU, banyak Indomaret. Ya, videonya sampai di sini dulu. Kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang. Kita akan sambung di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, like, serta share videonya. Thanks for watching and bye-bye.